Siang. Oke. Ya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu wali siswa pada siang ini. Pada momen ini, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat sedikit berdiskusi dengan kami sebagai tim pengajar dari SCUA untuk level pre-basic dan level intermediate. Ya. Bapak dan Ibu bisa menanyakan bagaimana perkembangan putra atau putrinya, prestasi apa yang bisa dicapai, kemudian ataukah apa ada kendala dari siswa atau wali siswa selama proses belajar mengajar dan lain-lain. Pertama, sebelum kita mulai rapat ini, izinkan saya memperkenalkan beberapa tim pengajar dan staf manajemen yang sudah hadir hari ini. Yang terlihat ada Ibu Lisa Lumondong. Beliau ada dari staf manajemen SCUA, juga pengajar intermediate, Bu Lisa Lumondong. Kemudian ada juga Ibu Dwi Kurnia, mengajar di banyak level. Ada kelas pre-basic, kelas basic, juga kelas pre-inter. Jadi cabangnya banyak ya Bu ya, Bu Dwi. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang lain mungkin yang belum kelihatan karena baru 2 yang bisa saya lihat ya. Oke, nggak apa-apa, yang lain bisa menyusul ya. Iya. Ada Mas Dava, Mas Pati. Oh iya, Mas Dava. Iya, Mas Dava. Boleh nanti dibantu ya. Sosial media. Menulis. Iya, Ibu. Izin ya, Bu. Terima kasih. Ya, baiklah. Pertemuan bisa kita mulai hari ini. Silakan untuk Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan aspirasinya. Dan apabila kita bisa menjawab langsung, akan kita berikan ya jawaban dan solusinya di forum ini. Tapi apabila tidak ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab langsung, nanti akan kita tampung dan akan kita bahas dengan tim guru yang lain. Oke, baiklah, saya persilahkan Bapak atau Ibu yang akan memberikan ide atau aspirasi dan lain-lain. Faiz, Bu. Iya, Faiz. Faiz pre-basic ya, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya. Mohon maaf kalau sinyalnya. Iya, tidak apa, Ibu. Saya selaku orang tua Faiz, saya sih lebih ke menyampaikan testimoni ya, Bu. 2 bulan ikut SCUA ini, saya happy banget. Dia tuh selalu menunggu kapan jadwal caturnya gitu kan. Terus meskipun kita sangat semangat, Bu. Udah capek gitu ya, udah mau istirahat, ayo udah istirahat, nggak usah catur aja, ditunda aja jadwalnya. Itu selalu enggak, aku harus catur. Terus kalau weekend pergi gitu ya, dia ingat sendiri, aku mau ganti kelas ke hari Kamis gitu. Jadi saya lihat anak saya senang gitu. Iya. Senang banget. Iya. Gurunya, pengajarnya juga enak. Terus jadwalnya di sini yang saya lihat karena pre-basic mungkin muridnya kelasnya sedikit ya. Jadi iya. Jadi sekitar 1 anak kayaknya dapat kuota 30 berinteraksi bisa. Terus saya salut ininya sih para pengajarnya sih, Bu, sangat care sama anak dan memberi waktu yang cukup sih. Itu sih. Iya. Oke. Ya. Hanya itu saja atau mungkin ada kritikan atau saya ada punya pertanyaan. Ide, saran? Ya, saya punya pertanyaan sih, Bu. Kalau lulusan pre-basic itu berapa bulan ya, Bu? Oh iya. Oke. Itu aja Terima dulu, kasih Bu. Ibu atas pertanyaannya. Ya. Bisa saya jawab langsung aja ya.
Bu Lisa, boleh ya? Ya, Bu Lestari. Satu-satu. Ya. Oke. Terima kasih. Halo Faiz. Terima kasih Mama Faiz atas dukungan atau supportnya, sehingga Faiz sangat semangat setiap kali ikut belajar ya, setiap hari Sabtu. Ya, itu yang sangat kami harapkan, bahwa setiap murid bisa menikmati, bisa belajar dengan nyaman, sehingga apa yang kami harapkan, bahwa anak-anak ini nantinya bisa mendapat prestasi yang bagus. Kalau proses belajar mengajarnya lancar dan bagus, otomatis murid-murid akan senang dan semakin mudah untuk menerima pelajaran. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita harapkan anak-anak bisa mendapat prestasi atau bisa bermain, terutama bermain catur dengan bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, untuk berapa lama belajar pre-basic ya Bu ya? Untuk siswa yang baru mulai belajar atau benar-benar belum tahu tentang catur, biasanya sekitar 6 bulan, bisa juga lebih ya. Tergantung nanti sambil belajar, masing-masing gurunya akan tahu bahwa sejauh mana skill atau kemampuan muridnya masing-masing. Jadi bisa jadi anak yang baru belajar, yang nol sama sekali, tidak tahu tentang catur, bisa belajar dengan cepat kalau skillnya bagus. Ya, tapi minimal 6 bulan Ibu, untuk yang mulai belajar catur dari nol. Tapi untuk yang anak-anak sudah tahu sedikit atau paham tentang teori catur, sekitar 4-6 bulan juga. Yang nol bisa 6 bulan atau lebih. Ya. Iya. Demikian. Semoga Ibu bisa menerima jawaban kami. Atau misalnya ada pertanyaan lain, silakan. Iya, kalau sebenarnya ada standarnya nggak sih Bu? Kalau misalnya pre-basic itu harus belajar apa aja gitu? Silabus apa ya? Silabus atau apa yang harus dikuasai anak-anak pre-basic gitu, yang misalnya menguasai teknik ABC gitu? Oh, iya. Karena saya sama sekali nggak mengerti catur sih. Jadi anak saya main catur, saya juga nggak bisa. Saya ngelihatnya, oh dia seneng gitu dulu sih. Iya. Oke. Baik Ibu, untuk setiap level tidak hanya pre-basic ya, dari level pre-basic, basic, intermediate, dan seterusnya, kita punya kurikulumnya. Dan biasanya kita share juga di Instagram Sjua ya. Mungkin waktu join pertama kali atau masuk kelas pertama kali memang tidak dijelaskan bahwa anak-anak ini, terutama mungkin yang pre-basic ya, karena putra-putranya ada di kelas pre-basic, ini tidak dijelaskan apa aja kurikulumnya. Ya. Kalau untuk level pre-basic, Ibu, standarnya itu, satu, anak harus jelas tahu tentang papan catur dan buah catur, kemudian tentang cara melangkahkan buah, kemudian beberapa basic teori dasar atau teori basicnya tentang bagaimana melakukan rokade dengan benar, bagaimana melakukan cek atau sekat dengan benar, dan terakhir harus tahu checkmate. Sebelum bisa naik ke basic, siswa-siswa pre-basic diharapkan sudah paham apa itu checkmate. Nah, kira-kira kurikulum di pre-basic seperti itu, Ibu. Ya. Ibu Respati. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Iya. Boleh share Ibu, kurikulumnya? Ini Faiz kan jarang mencatat ya Bu. Iya. Itu pernah disuruh nyatat, tapi ya kemana gitu. Iya. Yang apakah saya bisa baca-baca gitu buat ngingetin Faiz gitu, karena saya kan nggak ngerti sama sekali. Nah, si waktu itu pernah dicatat dan catatannya nggak karuan gitu. Oh, baik Ibu.
untuk murid-murid yang tidak mencatat, nanti kita bisa share beberapa materi di grup sesuai level masing-masing, ya. Jadi mohon disimpan. Siap-siap, Dan kemudian, iya, dan kemudian nanti setelah belajar beberapa bulan, biasanya kan akan ada review, Bu. Sebelum tes kenaikan level, kita adakan review. Jadi, ya, diharapkan anak-anak yang mau naik ke level basic ini sudah betul-betul paham kurikulum atau materi apa saja yang harus dipelajari di pre-basic. Demikian, Ibu. Ya. Baik. Satu lagi, kalau untuk Faiz sendiri selama 5 minggu ini gimana ya Coach perkembangannya dari sampai pertemuan kelima gitu? Apakah kalau saya lihat sih yang jelas dia udah bilangnya udah menguasai banyak taktik gitu ya, tapi kan saya nggak bisa membuktikan gitu ya. Iya, betul Ibu. Nah, ini Faiz termasuk salah satu siswa yang belajar di pre-basic dengan sudah punya sudah tahu beberapa skill atau teori tentang catur ya. Nah, jadi mungkin lama belajar untuk Faiz ini sekitar 4 bulan, Ibu. Bisa selesai, ya kurang lebih 4 bulan. Tapi kalau progresnya cepat, nanti sambil dilihat bagaimana belajarnya Faiz di kelas, bisa lebih cepat 3 bulan. Jadi semua tergantung skill anak juga, ya. Semakin bagus, dia akan semakin cepat. Jadi materinya akan kita support dengan materi yang lebih sesuai untuk murid yang skillnya berbeda dengan teman-teman lainnya. Ya. Untuk progres Faiz sendiri, Faiz kan sudah join itu sekitar 2 bulan ya? Saya lupa, kurang lebih ya 2 bulan. Itu mengapa Pak? Untuk event kan setiap bulan ada kuis dan ada juga arena ya untuk pre-basic. Khusus untuk level pre-basic, itu mengapa Faiz sudah saya masukkan di tim B, di mana tim B ini untuk siswa-siswa yang sudah tahu main catur dengan lices. Ya, Faiz tidak ikut di kuis. Ya, jadi untuk proses untuk waktu dalam jangka waktu 2 bulan, setelah Faiz masuk ke kelas pre-basic, Faiz sudah termasuk cepat progresnya karena dia sudah berada di tim B. Ya. Karena saya anggap memang Faiz sudah tahu, sudah bisa melakukan atau memainkan catur dengan benar, tapi Faiz masih harus belajar lagi beberapa materi-materi yang mendukung permainannya. Oke, Ibu. Siap. Iya, terima kasih banyak. Kalau saya sih kami sebagai orang tua itu kita percaya sama SKUA karena insya Allah sekolahnya udah profesional gitu ya. Jadi berapa bulan pun waktu yang dibutuhkan ya kita mengikutinya. Kalau dari orang tua sendiri selain itu untuk memperlancar skill anak catur, banyak latihan atau apa gitu ya? Oh, iya Ibu, sudah jelas harus banyak latihan ya. Itu mengapa kita sediakan, itu mengapa kita sediakan beberapa seperti gini, program-program sesuai level masing-masing siswa, ya. Seperti pre-basic, di pre-basic ini putra dan putri Bapak Ibu sudah diajarkan bisa bermain di lices. Walaupun mainnya masih berantakan, paling tidak sudah tahu bagaimana bermain di lices, karena untuk berikutnya begitu putra dan putri Bapak dan Ibu ini udah naik ke level basic dan nanti basic, intermediate dan seterusnya, akan ada program yang disebut home turnamen setiap bulan. Nah, jadi di situ akan banyak bisa berlatih dengan teman-teman satu levelnya dan akan terlihat progresnya. Setiap bulan akan terlihat progres apabila putra dan putri Bapak Ibu rutin mengikuti home turnamen yang diadakan
secua setiap bulannya. Ya, Ibu. Masih ada pertanyaan? Sudah. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu ya atas testimoninya dan juga ide atau pertanyaan-pertanyaannya. Demikian salah satu pertanyaan dari wali siswa Prebasic. Oke, untuk wali siswa intermediate mungkin ada yang ingin bertanya, saya silakan. Ya, saya Bu. Iya. Ya, Mohon maaf Bapak, boleh perkenalkan dengan Bapak? Saya Bapak Budi Santoso, walinya Hana Putri di kelas intermediate. Ya. Untuk pertanyaan sebenarnya nanti arahnya ke non teknis ya. Soalnya kalau dari sisi teknis sendiri saya lihat perkembangan progres dari Hana itu sebelum masuk sekolah dengan setelahnya ini sungguh luar biasa, walaupun baru mungkin 2 bulan lebih dikit ya. Bahkan kemarin ngajak saya, kebetulan saya kan programmer, dia ngajak nyusun bikin engine catur sendiri, dia yang nyusun logikanya kayak gitu. Ya enggak tak turuti lah, walaupun dan sudah jadi untuk versi Windows. Kalau versi mobile belum kita upload. Cuma yang problem yang saat ini saya lihat itu biasanya kalau di anak saya itu di non teknis. Jadi anaknya tuh nervousnya luar biasa. Kadang kan pernah saya tes itu kalau lawan yang istilahnya kemampuannya masih bawah di jauh gitu ya, kalau ditakut-takutin itu misalnya kayak itu juara anu gitu loh, permainannya udah langsung jadi jelek. Sebaliknya juga gitu, kalau ketemu lawan hebat terus tak bilangin itu lawanmu biasa kayak gitu, terus dia tiba-tiba permainnya bagus. Dan itu waktu home turnamen kan berapa kali ya, kalau nggak salah 3 kali atau berapa, yang pertama tak takut-takutin itu cuma dapat 1 poin kalau nggak salah. Terus kemarin malam itu tak bahwa lawanmu sebenarnya seimbang loh. Kemarin juga bisa ningkat langsung juara ketiga kan kayak gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri dari problem itu mungkin ya saran ini Bu ya, mungkin di sela-sela latihan bisa diselip-selipin sedikit-sedikit di sela latihan motivasi apa untuk membuat PD-nya itu meningkat. Kalau saat ini, kalau sekarang kan udah nggak tak takut-takutin lagi, saya tingkatkan bahwa kamu itu belajar di Secua itu pelatihnya udah terbaik di Indonesia loh, nggak ada lagi sekolah catur yang melebihi Secua gitu kan, sekarang udah gitu. Dan ya sebenarnya kalau dari teknisnya selama nggak ditakut-takutin itu bagus banget, bahkan sampai kita nyusun engine catur sendiri itu kemarin kan, ya udah nanti bikin catur sendiri tak susunkan logikanya kan ya gitu kan. Kalau saya memang nggak ngerti catur sih, tapi saya tahu ini bagus, enggaknya masih ngerti lah. Untuk analisa saya juga pakai engine, kadang saya lihat permainannya. Jadi kalau di Lices sendiri, anak saya jarang pegang HP sih. Dia lebih dengan ditulis notasi, main manual di warung kopi atau apa, ditulis notasi gitu. Kadang kan saya lihat, saya analisa. Kalau saya lihat perkembangannya sekarang luar biasa. Cuma ya itu tinggal problemnya menurut saya itu di mental. Ya nanti saya usahakan kalau ada federated atau apa, mungkin saya akan berangkat. Nanti siapa tahu kalau ketemu juga dibantu, diberikan sedikit motivasi gitu. Dan saya yakin bukan anak saya saja, saya yakin ada beberapa anak juga untuk junior yang masih punya problem-problem seperti itu. Itu saja, Bu. Iya. Oke, Bapak. Jadi pada intinya bahwa putra Bapak atau putri Bapak ini hanya problemnya di masalah non teknis. Ya, tapi secara skill atau teknisnya udah oke ya. Iya, sudah perkembangannya sudah luar biasa sejak ikut Secua. Kalau saya amati. Oke, kalau begitu, Bu Lisa, apakah bisa bantu saya? Ya, kasih. Ya, saya serahkan pada Bu Lisa untuk menjawab. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih, Bu Respati. Bapak Hana, terima kasih ya sudah menyampaikan perkembangan Hana selama belajar di Secua. Nah, Hana ini termasuk siswi yang rajin ya Pak, rajin lalu perhatian dan aktif menjawab. Saya ketika mengajar itu selalu mengupayakan supaya semuanya itu aktif. Karena ada kalanya kan kita cukup banyak ya, ada kalanya juga ada beberapa yang lagi absen, tapi ketika sampai belasan, itu pernah sampai berapa, 15 kalau saya nggak salah, itu karena kita waktunya hanya sekitar 1 jam, jadi kecenderungannya tidak cukup untuk setiap anak itu aktif. Nah, tapi tetap saya
mendorong mereka untuk aktif menjawab sekalipun hanya lewat chat Zoom. Jadi saya minta siapa yang belum jawab benar atau salah itu nomor 2, tetapi ikut berpikir, ikut aktif dan memberikan jawaban itu yang paling penting. Karena bila misalnya jawabannya benar, itu akan menambah kepercayaan diri, tetapi ketika jawabannya belum tepat, itu paling tidak dia belajar, oh kalau yang ini belum tepat, berarti yang benar yang mana, begitu ya. Jadi saya mendorong anak-anak untuk aktif. Nah, khusus untuk Hana ini oke, Pak ya, jadi bagus memang perkembangannya, dia aktif menjawab dan pernah saya lihat juga jawabannya itu lengkap dan tepat begitu. Nah, itu tentang teknisnya. Saya berterima kasih Pak, tadi Bapak mengingatkan tentang jangan hanya teknis, tetapi juga non teknis kita masukkan di situ ya. Sisipkan. Iya. Nah, terkait dengan nervous, ini persis baru aja kemarin itu ada pertanyaan kalau nggak salah dari Kenan. Kenan pertanyaannya, Bu, saya tuh kalau bertanding tuh suka nervous. Gimana ya supaya nggak nervous? Nah, jawaban saya bilang sama, saya juga suka nervous kalau bertanding ya. Tapi memang kita semua kan unik. Setiap pecatur itu unik. Ada pecatur yang memang di satu sisi kegugupan itu dia sudah cukup kuat ya, cukup dewasa. Tapi dia akan lemah di sisi yang lain. Nah, khusus yang lemah di sisi nervous yang sama dengan saya juga nervousan, suka keringat dingin, apalagi tau-taunya begitu saya melangkah, lawan menjawab di luar dugaan saya gitu. Waduh, ternyata ada langkah yang saya nggak pikirin. Wah, langsung keringat dinginnya tuh, padahal ruangan ber-AC, ruangan dia seperti keringatnya tuh kayak habis lari maraton. Jadi itu adalah hal yang biasa, Pak. Itu semua proses. Dan bagaimana cara mengatasinya adalah dengan jam terbang. Semakin banyak pengalaman, itu setiap pecatur akan bisa dia mengendalikan diri dari nervousnya. Mungkin nervous itu tidak bisa kita nolkan ya. Tetap akan ada nervous, tetapi nervous itu akan terkendali. Jadi bagaimana caranya supaya bisa semakin dewasa dalam mengendalikan nervous, itu sparringnya tambah banyakin aja. Gitu ya, sparringnya dibanyakin, nanti dia akan di dalam dirinya tuh akan berproses. Lama-lama ngapain saya nervous, ngapain saya takut lawan pecatur yang elo ratingnya lebih tinggi dari saya, pecatur yang bergelar, bahkan juara, ngapain saya takut, begitu ya kan. Ternyata biasa-biasa aja tuh, nggak jago-jago banget seperti yang saya khawatirkan. Ini bukan harimau kok, cuman kucing ya. Jadi bagaimana itu bisa jadi seperti itu adalah proses. Dia harus mengalami. Karena saya ngalamin Pak, waktu pertama kali saya ikut Olimpiade, saya melawan tim kami, melawan tim dari Spanyol, itu MI semua. Saya kan anak bawang ya, waduh gimana nih, gila MI, waduh. Tahu-taunya begitu saya main, jago sih, bagus ya namanya MI ya. Tapi nggak seperti yang saya takutkan gitu loh. Jadi, ternyata nggak gitu-gitu amat, nggak seperti yang saya khawatirkan, sampai saya nervous, saya sampai keringat dingin, aduh, pengalaman pertama. Ternyata itu hal yang biasa. Jadi mungkin kata kuncinya adalah jam terbang. Jadi diingatkan aja supaya Hana semakin banyak bermain, latih tanding, kalau bisa nanti lawan pecatur yang kuat, pecatur yang jago, bahkan pecatur yang menurut Hana itu dia takut gitu ya ngelawan pecatur itu. Jadi mengobati ketakutan adalah melakukan apa yang kita takutkan. Supaya ketika kita lakukan, ternyata biasa-biasa aja, kenapa takut banget ya? Kenapa ternyata nggak ada apa-apa, ternyata biasa-biasa aja. Jadi kalau dia nervous itu dia jalanin, dia lakukan. Ketika dia takut lawan pecatur yang ragu gitu, menurut dia jago banget atau dia juara, dia bergelar dan lain-lain. Ketika dia bermain ternyata nggak seperti yang saya pikirkan selama ini. Nah itu akan menumbuhkan kepercayaan diri dan juga itu berpengaruh di nervousnya. Dia akan menjadi semakin tenang, dia akan semakin bisa menguasai diri. Nah memang ada kiat-kiat seperti ilmu psikologi ya Pak yang saya pernah baca itu mental training. Jadi memang akan lebih baik kalau dia ada latihan khusus ya mentalnya. Misalnya dia membayangkan nih, kalau nanti saya bertanding, apa yang akan saya lakukan di dalam persiapan saya. Kalau saya waktu bertanding dulu Pak, saya akan ke toilet, ya masuk ke ruangan pertandingan itu kan udah mulai nih gemeter gitu. Apalagi turnamen-turnamen penting seperti SEA Games itu kan kita ditarget. Nah itu biasanya itu nervousnya tinggi sekali, sangat-sangat tinggi, ketegangan, nervous, khawatir, wah itu udah bercampur aduk Pak,
kecemasan itu ada di situ. Nah itu kalau saya biasanya ke toilet, saya menenangkan diri, saya cuci muka, terus saya tarik nafas panjang gitu ya, saya tarik nafas panjang, terus ya seperti misalnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai kira-kira sudah enak baru saya keluar, lalu saya duduk. Nah saya juga tenang begitu ya. Kalau misal dalam kondisi yang tenang seperti itu, kita bisa lebih menguasai diri gitu. Jadi kalau turnamen jangan telat, itu penting banget. Banyak anak-anak tuh duduk. Gimana kita mau menenangkan diri kalau udah tinggal berapa menit, baru pada berdatangan begitu ya. Nah kita harus ambil waktu cukup untuk kita bisa berada di dalam suasana bertanding. Adaptasi gitu ya. Ya, jadi kita tuh lebih bisa benar-benar. menguasai arena, menguasai lapangan, dan menguasai diri kita sendiri. Itu penting sekali. Nah ini sih udah seperti lebih serius ya Pak. Tapi sebenarnya juga kita harus menanamkan dalam diri anak-anak yang penting mereka enjoy. Kalau mereka enjoy itu akan lebih ringan. Ya, jadi ini ada 2 hal kiri kanan yang berbeda ya. Serius dan enjoy. Kadang-kadang tuh saking kita ingin anak kita serius sehingga mereka jadi nggak enjoy, malah jadi beban. Wah, udah malah nggak jelas mainnya ya, karena takut kalah, karena takut salah, malah beneran jelek mainnya. Tapi kalau kita berikan, udah yang penting berikanlah yang terbaik dari apa yang kamu miliki, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik dari kamu. Bermainlah dengan dengan enjoy, dengan relax gitu. Mungkin dengan gitu dia jadi relax gitu. Ya kira-kira itu Pak dari saya. Siap Bu. Terkait dengan bagaimana supaya nervousnya itu bisa dikurangi, dan mungkin juga terkait dengan persiapan keseluruhan aspek mental yang perlu dia asah ya. Kepercayaan diri, motivasi, fokus, konsentrasi. Wah itu sudah banyak sekali. Jadi pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita proses supaya Hana menjadi pecatur yang tangguh. Karena memang wawasan saja nggak cukup. Siap. Ya, sekian Pak dari saya. Makasih Pak. Oke, Pak Budi, demikian. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Lisa? Sudah sangat puas ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya harap Hana bisa tetap bermain dengan bagus tanpa nervous ataupun hal-hal non teknis yang akan mengganggu permainan Hana berikutnya. Terima kasih. Oke, berikutnya kesempatan lagi saya buka untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi atau ide-ide yang lain. Dipersilakan. Ya Bu, siang Bu. Ya, siang Bapak. Ya, maaf Bu, tadi saya nggak persiapan, tadi baru dapat WA ini ya. Iya. Siap, mohon diperkenalkan dulu Bapak dari Wali Siswa. Nama Steve atas nama anak dari Raven Daniel Dale. Siswa level? Iya, intermediate. Intermediate, oke. Iya, Bapak. Ini termasuk intermediate kan Bu ya? Iya, benar. Iya Bu, untuk Raven ini kan dia ini gimana Bu ya Raven Bu ya perkembangannya Bu ya? Terus yang kedua mungkin bisa ada progresnya? Iya, progresnya. Progresnya Raven. Iya, terus yang kedua mungkin menurut saya sih anak ini kan mesti ada makin jadi udah mulai SMP gini kayak mesti ada dorongan gitu ya, karena udah banyak saingannya game-game segala macam nih. Bisa nggak ada program yang tatap muka tapi ya hari Sabtu atau Minggu dimotivasi nih. Begitu maksudnya? Iya, maksudnya ada pertemuan yang tatap muka tapi yang jadwalnya Sabtu atau Minggu gitu Bu, jadi saya bisa ngantar. Oh, maksud Bapak adalah untuk pertemuan offline semacam itu? Iya, mungkin 1 atau 2 bulan sekali itu ketemu gurunya gitu. Oh, oke. Iya, soalnya biar ketemu muka kan lebih terinspirasi lebih gitu lah ya mungkin ya. Iya, beda ya situasinya belajar online dengan belajar offline gitu. Iya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali bisa ketemu langsung gurunya gitu Bu. Iya, dengan tapi harapan Sabtu Minggu ya mohon Sabtu Minggu Bu kalau bisa Bu. Sabtu Minggu untuk intermediate. Iya. Oke Bapak, kami tampung aspirasinya dan Bu Lisa. Sama program-program kemarin kan ada program cuman saya nggak bisa ikut karena kan ada program yang harinya hari kerja, jadi kan saya nggak ada yang nganter bulan di rumah nih. Turnamen ya setiap bulan.
Enggak, yang kemarin itu Bu ada program apa yang liburan itu? Oh iya bes itu ya. Camp ya. Chess camp Iya, itu. cuman saya nggak bisa pas keluar kota jadi nggak bisa ngantar gitu. Oh iya sayangnya. Mungkin tuh ada Sabtu Minggu lebih enak gitu saya Bu. Oke. Ya, oke, jadi Bu, tentang makasih. satu. Ini saya ulang kembali. Jadi Bapak Raven menyampaikan bahwa selain belajar online, supaya ada belajar offline juga ya. Iya, ketemu sekali lah 1 atau 2 bulan gitu. Paling tidak 1 atau 2 bulan ya, paling tidak ada offline-nya ya. Iya. Dan kedua juga belum bisa mengikuti beberapa event yang diadakan seCUA ya. Oke. Bisa cuma Sabtu Minggu maksud saya gitu Bu, bisanya Bu. Oh, harus Sabtu Minggu aja ya. Iya, kalau bisa di Sabtu Minggu acara itu Bu. Oke, jadi ditekankan waktunya Sabtu Minggu aja. Iya, kalau bisa ada. Bu Lisa, iya. diurus silakan. Kalau hari biasa malam Bu, kalau ini kan kalau pagi susah kita. Iya, makasih Bu. Iya. Papa Raven, boleh saya mengomentari ya. Raven ini private ya Pak? Iya, private. Oh, private. Di levelnya intermediate. Saya pernah melihat hasil dari dengan Pak Dede ya, gurunya ya, private. Iya, gurunya Pak Dede ya, Pak Dede. Iya, Pak Dede Liu. Berhalangan hadir. Kalau jadi terkait progres, saya mungkin hanya mengomentari sejauh yang saya lihat itu saat di turnamen ya. Kalau saya lihat itu ini sudah lama ya Pak Raven ya. Jadi progres itu ada Pak. Progresnya Raven itu cukup baik. Hanya kalau saya boleh memberikan masukan, memang perlu ditingkatkan lebih lagi, ditambahkan wawasannya. Itu wawasan secara umum ya, secara general ya, secara umum wawasan catur memang perlu. Nah, terkait dengan online dan offline saya bisa mengerti Pak, karena memang kalau online itu kita ini kan online ini sebenarnya hanyalah sebuah solusi dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi jarak untuk kita bisa untuk mengatasi masalah ini kita pakai cara online. Kalau Bapak tadi mengusulkan supaya itu karena rencananya akan mulai membuka. Halo, putus-putus ya? Halo? Iya, halo? Iya, putus-putus ya Bu ya. Saya nggak tahu yang saya atau ibunya putus-putus ya. Oh, sayang ya. Halo? Halo? Iya, dengar Bu Lisa. Iya, Bu, silakan Bu. Udah. Oh, dengar ya. Tapi tadi putus-putus ya, putus tadi. Oh, iya. Tadi memang terputus-putus. Saya tadi ada tulisan sih koneksinya unstable. Ya, mohon maaf Bu Lisa yang terputus-putus. Saya berarti yang nggak baik. Oke, sudah bisa. Lanjutin ya. Nah, untuk offline, Pak, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulai di bulan September untuk offline. Kami akan maksud saya gini Bu, online nggak apa-apa Bu, tapi ada satu kali dua, misalkan sebulan atau 2 bulan ketemu gitu Bu. 1-2 kali aja ketemu supaya biar dia terinspirasi gitu. Iya. Kalau enggak dia nggak kelecut gitu semangatnya. Iya. Saya sih ngerti kesibukan gurunya kan, Pak Dede kan juga sibuk sekali. Bisa maklum. Iya, Pak Dede kan saya ngerti juga sibuk sekali. Maksud saya paling 2 bulan sekali aja gitu. Oh iya, jadi nanti memang kita akan upayakan untuk ke sana. Jadi offline itu nanti home turnamen kita sudah kemarin sudah melaksanakan secara offline di akhir acara chess camp kemarin. Itu kita kemarin Raven ikut nggak Pak? Oh Bapak nggak bisa nganter ya karena ikut. yang offline dia nggak ikut sih ya. Iya, jatuhnya pas hari Selasa merah Kamis kalau nggak salah ya. Rabu iya. Home turnamen. Iya. Oh ya, baik Pak, nanti kita tampung usulan Bapak. Untuk secara offline, tapi memang bulan September kita akan berupaya membuka kita akan sudah mulai membuka offline sambil kita melihat juga perkembangan pandemi mudah-mudahan tertangani dengan baik. Iya, maksud saya nggak apa-apa sih, kita ngerti tuh Pak Dede kan
saya kan ngerti Pak Dede juga sibuk, paling 1-2 sekali aja lah 2 bulan atau ketemu gitu Pak Dede itu. Oh ya. Iya, Pak Kalau Dede kan pasti misalnya hanya sibuk. begitu, Bapak dengan Pak Dede kontak secara langsung, minta langsung ke Pak Dede karena kan private. Oh, boleh Bu Halo? ya. Ya, Boleh bisa Bu ya? langsung di Japri, Bapak maksudnya. Oh, Pak Ade. ya udah boleh. Boleh langsung permintaannya. Boleh ya. Dengan Pak, ya. Oh ya, oke Bu, makasih Bu. Pak Dede kalau Bapak Ya. minta yang private. Ya, oke. Makasih Pak, sama-sama. Iya. Kita Bu Respati. Iya, terima kasih Bu Lisa. Oke. Untuk berikutnya, saya persilakan lagi Bapak atau Ibu. Iya, silakan Bapak. Atau, oh ya. Baik. Berikutnya, oh ya, oke. Iya, mohon diperkenalkan dengan Bapak siapa? Selamat siang, Bapak Ibu Ya. semuanya. Ya. Yang terhormat di sini Bu Lisa juga. Saya Gede Arya Sudira, jadi orang tua dari Putu Kayana. Ya. Itu anak saya di level ya intermediate yang dibina oleh Bu Lisa saat ini ya. Mungkin saya merasa Secua sudah banyak membantu ya perkembangan anak saya belajar catur. Mudah-mudahan terus di masa depan bisa lebih berkembang lagi kemampuannya. Kemudian ini Bu, mungkin masalah saya itu karena kami tinggal di Bali, itu jadi sudah pernah saya utarakan oleh Bu Lisa masalah home turnamen itu. Jadi home turnamen itu mungkin karena di Jawa kan WIB ya, tapi di sini sudah WITA. Jadi waktunya di sini sudah malam. Kemudian pernah dicoba oleh anak saya itu di tengah jalan itu sudah benar-benar mengantuk itu. Jadi akhirnya nggak bagus mainnya gitu. Terus home turnamen yang barusan lewat ini juga dia nggak ikut gitu karena 5 babak di mana mulainya itu rasanya di sini sudah setengah 8 malam ya. Itu bisa sampai jam 9 lebih nanti sampai setengah 10 gitu. Sedangkan anak saya itu baru umur 8 tahun bulan November ini gitu. Jadi masih 7 tahun. Itu jadi jika memungkinkan mungkin waktunya ini jika memungkinkan saja ya bisa digeser gitu atau gimana itu solusinya sehingga bisa ikut home turnamen ini. Nah, selama ini yang diikuti Putu justru latihan dengan anak-anak Filipina di mana di sana tapi di sana ada ini U13. Jadi di sana saja latihannya karena dimulai pukul 5 sore itu jam 7 itu sudah selesai gitu. Jadi di sana aja jadinya latihannya karena secara online bahkan gurunya pun ngechat Putu lewat akunnya, tetapi karena anak saya enggak bisa ya. Jadi saya yang melihat pesan-pesannya itu gitu. Jadi disuruh ikut join gitu karena sudah dikenal. Itu jadi jika memungkinkan mungkin biar sama-sama gini karena di sini setengah 8 apa bisa dimajukan misalnya setengah jam gitu dan jika memungkinkan lagi 1 jam mungkin gitu. Jadi setengah 7 di sini tapi di sana akhirnya setengah 6 itu. Jadi jika memungkinkan atau gimana solusinya. Mungkin itu saja. Terus begini Bu, masalahnya anak saya sering latihan di Lices ya. Lices ratingnya sekarang itu sudah 2040 ya. Jadi waktu ini sudah sampai 2080 bahkan 2090 itu. Namun untuk mencapai 2100 itu kok susah ya.
Itu karena lawan-lawannya dia itu rating 2100, 2200 itu. Kira-kira bisa nggak nanti dari Secua itu coba jika memungkinkan coba dilihat pertandingan anak saya terus di mana sih sebetulnya kelemahannya gitu. Jadi karena saya sendiri kan tidak begitu paham catur gitu. Di sebetulnya kelemahannya apa di openingnya atau di middle game atau di ending gitu. Jadi solusi akhirnya enggak ketemu gitu. Jadi ya jadi pasti ada sesuatu gitu sehingga masih ada kelemahan gitu. Itu jika mungkin tidak hanya pada anak saya saja tapi juga pada siswa-siswa lain gitu. Jadi gimana sebetulnya permainan masing-masing siswa itu gitu. Jika memungkinkan Bu ya. Itu saya tahu juga guru-guru di Secua pasti sangat sibuk ya. Itu karena menurut saya gambarannya kalau waktu kejur Prof Bali itu memang dari Lichess itu bisa sebetulnya tergambarkan gitu. Jadi waktu ini di kejur Prof di Gianyar itu yang kategori C itu saya lihat rating di Lichess-nya itu sudah 2400 gitu. Jadi akhirnya lawan-lawannya itu sudah tidak mungkin nggak bisa mengalahkan. Jadi karena sudah terlalu tinggi ratingnya gitu. Jadi tapi anak saya itu masih berjuang menuju 2100 ya karena umurnya juga masih kecil. Namun kira-kira di mana kira-kira kelemahannya ini gitu. Ini sebetulnya saya tahu. Karena terus terang Putu tidak mempunyai guru lain lagi itu. Jadi hanya di Secua saja belajarnya. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Bapak Arya Sudira, saya ulang kembali kira-kira apa yang Bapak sampaikan ya. Pertama bahwa mohon untuk ini waktu untuk home turnamen bisa disesuaikan dengan wilayah Bali ya di rumah Putu ya. Yang pertama tentang itu, yang kedua bahwa Putu bagaimana supaya Putu bisa naik ke ratingnya, rating Lichess ya, bukan rating FIDE ya, bukan rating FIDE. Oke, nggak apa-apa. Ya, ingin ikut yang FIDE, tapi mungkin suatu saat bisa lah ikut ya. Iya. Nah, jadi supaya tim pengajar, terutama dari intermediate bisa membantu Putu, ya, sesuai keinginannya supaya ratingnya bisa nambah jadi 2100 ya. Rating Lichess. Oke, demikian ringkasan dari Bapak Arya Sudira yang bisa disampaikan. Silakan Bu Lisa. Ya, terima kasih Bu Rizky. Pak Putu, terima kasih ya untuk masukannya. Nah, yang pertama terkait dengan waktu home turnamen ya Pak. Waktu home turnamen, kenapa kami menentukan waktunya itu jam 6:30 itu karena ada siswa-siswa yang memang siapnya itu malam. Jadi ada juga siswa yang kalau sore itu nggak bisa seperti misalnya yang bekerja. Jadi kami menentukannya itu malam. Jadi sementara malamnya itu kan waktu Indonesia Barat ya. Bagaimana dengan waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur? Itu kami juga punya siswa dari Papua. Kalau jam 6:30 di Papua lebih parah Pak daripada di Bali, jam 8:30 kan. Nah, karena itu salah satu siasatnya itu dari level intermediate ini kemarin itu saya mengajak teman-teman untuk kita ada sparring di luar home turnamen. Yaitu hari Minggu sebenarnya. Tadinya saya mengusulkan hari Minggu ini, banyak yang bilang, saya nggak bisa. Jadi minggu depan itu untuk mengobati atau istilahnya bagi yang nggak bisa hari Kamis itu jadi hari Minggu di waktu yang siang. Gitu. Jadi salah satu cara supaya Putu bisa ikutan home turnamen itu nanti di hari yang lain Pak. Kita akan ada hari lain untuk juga bisa sparingan gitu ya. Itu sementara itu solusinya sementara. Sambil ini juga kami tampung karena kalau yang home turnamen di luar hari Kamis itu kan nggak ada hadiah kan Pak. Itu kan home turnamen tambahan.
Kalau yang kemis ini kan ada hadiahnya kan, kan lumayan ya misalnya bisa ada peluang untuk dapat. Nah, sementara itu dulu solusinya. Nah, nanti untuk kedepannya kami akan pertimbangkan kembali terkait dengan kendala dari teman-teman yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, karena waktunya berbeda dengan yang Barat. Nah, untuk yang kedua terkait dengan rating itu adalah peningkatan kualitas atau peningkatan level ya Pak. Itu bisa jadi proses yang cukup panjang. Jadi bukan hanya sekedar meningkatkan poin di rating. Kalau kualitas bermainnya meningkat, itu otomatis ratingnya sudah pasti dari pecaturnya itu sendiri. Jadi yang kita fokuskan adalah meningkatkan kualitas putu. Ya, jadi saya nggak fokus di ratingnya putu, karena rating itu automatically gitu, otomatis akan meningkat ketika kualitas naik. Kalau dia tambah jago, pasti ratingnya tambah tinggi. Kalau dia tambah jago lagi, udah pasti dia dapat gelar. Kalau kita bicara gelar baik, itu kan udah tambah hebat, sudah dapat gelar kan Pak, sudah master percasi kan, karena dia juara nasional kan. Nah, oh iya Bapak Ibu, kalau ada yang belum tahu ini juara nasional U7 ya Pak ya, kemarin ya? U7 tahun ya? Ya, jadi putu ini sudah punya gelar master percasi. Nah, jadi kalau misalnya mau meningkatkan rating, baiknya kita nggak fokus ke rating, tapi kita fokus ke meningkatkan kualitas mainnya putu. Ya Pak, jadi nanti kita berupaya untuk supaya di berbagai fase permainan, baik opening, tengah, dan akhir, itu kita tingkatkan. Karena untuk level junior, itu semuanya 3 fase itu pasti perlu diimprove. Semuanya perlu. Openingnya, kita perlu tambahin repertoarnya, itu pasti masih minim Pak. Karena dari segi usia, itu sudah pasti. Ya. Lalu permainan tengah, ngolah bangunan, itu sudah pasti. Itu harus perlu diasah, dipertajam, dikembangkan, dan lain-lain. Endgame sama juga. Jadi 3 fase itu pasti semuanya itu perlu ditambahkan. Nah, saya perlu sampaikan di sini sebentar aja. Ini adalah kurikulum SCUA di level intermediate ya. Izin ya Bu Respati, saya share ini. Ya, silakan Bu Lisa. Nah, kelihatan ya Pak? Ya, Bu. Nah, ini adalah kurikulum intermediate. Di setiap bulan ini kita kan ada 4 kali pertemuan ya Pak setiap bulan. Nah, kita mengupayakan setiap fase itu masuk, baik opening, tengah, dan akhir. Ya, kalau sekarang nih saya opening principles itu tentang opening. Lalu untuk yang middle-nya relative value of the pieces. Jadi tentang nilai buah yang sebetulnya itu relatif. Dan ini kombinasi yang di poin nomor 3 kalau Bapak lihat itu tentang tengah. Dan poin keempat ini tentang permainan akhir. Nah, lalu juga di seri ketiga ini ada openingnya, time in the opening. Ini juga masuk opening, exchanging ini middle, general in mainan akhir. Jadi setiap seri itu pembukaan, tengah, dan akhir. Jadi semua kita sentuh. Jadi seluruh rangkaian keseluruhan kurikulum intermediate ini menyentuh 3 fase di dalam permainan catur. Kalau di seri 4 nih ya, ini ada oposisi. Oposisi ini permainan akhir. Lalu force variation ini permainan tengah. Ini mengkalkulasi. Jadi skill ya. Force variation ini bukan nggak melulu ilmu tetapi skill. Jadi kemampuan ngitung, kemampuan menghitung. 1 dan 2 ini permainan tengah. Nah, ini ending hadir lagi di seri kelima di poin 4, rook and game. Nah, hadir lagi pembukaan di opening repertoire untuk putih setelah putih jalan M4. Jadi kami berupaya di setiap seri itu menyentuh 3 fase di dalam permainan catur. Nah, jadi terkait dengan meningkatkan kualitas, kami kurikulumnya ini adalah memberikan kerangka utama ya yang diperlukan oleh pemain. Tapi itu baru kerangka, Pak. Jadi ibaratnya kalau kita bangun rumah itu baru apa sih namanya kalau bikin kerangka gitu ya. Belum lengkap rumahnya. Temboknya mungkin perlu ditambahin semen, perlu dicat, perlu dan lain-lainnya ya, perlu finishing. Nah, itu dari mana? Diharapkan pecatur sendiri itu bisa memperlengkapi diri. Dia bisa mengambil dari berbagai sumber. Karena di SCUA itu minggu sekali bisa sekitar 1 sampai 1,5 jam.
maksimal 2 jam. Kalau kita mau bicara meningkatkan kualitas, apalagi mengarah go internasional, itu kurang, Pak. Kurang ya. Kalau kita ya kan tergantung capaian, kita mau mencapai go internasional itu kurang. Nah, karena itu kami juga menghimbau untuk semua pecatur, wali dan orang tua tuh juga berkolaborasi untuk menambah ilmu dari pecatur. Nah, selain di seminggu sekali, Secua juga berupaya ada coaching klinik, Pak. Kan coaching klinik ya. Ya. Coaching klinik opening kemarin, kalau Putu ikut tuh ada tentang serial webinar series tentang pembukaan. Nah, itu tujuannya juga mengingatkan kepada pecatur, ini jangan lupa nih repertoar pembukaan ini tolong dilengkapi. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita bisa berupaya dari cari di internet, bisa e-book, bisa juga buku beneran ya, buku hard copy. Ya, kira-kira gitu, Pak. Jadi untuk Putu itu adalah sangat potensial melihat, karena saya juga ngajarin Putu dari Perinter 1 ya. Perinter 1 juga sama saya, terus sampai Putu jadi juara nasional dan dapat penghargaan siswa masa depan Secua itu Putu ya, untuk yang putranya. Kami berharap, saya bukan hanya dari Secua, saya kalau dari lingkup komunitas catur Indonesia, kami berharap Putu terus maju gitu, untuk bahkan bisa meraih Grandmaster suatu saat nanti. Nah, karena itu dari Putu perlu menambah supaya bisa belajar mandiri juga. Gitu. Kita akan juga membantu, kita akan mendukung. Nah, nanti berkolaborasi dengan Bapak sebagai orang tua dan juga dengan Putu sebagai atlet yang bersangkutan supaya Putu bisa mencapai prestasi yang optimal. Ya, kira-kira itu Pak dari saya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kualitas Putu ya. Oke. Ya, terima kasih demikian. Ya, sama-sama Pak Arya Sudira. Oke, untuk berikutnya kesempatan saya berikan wali murid pre-basic. Ada yang bertanya? Iya, Bu. Ya, silakan Ibu, perkenalkan diri. Ya, baik. Selamat siang, Ibu Siang, Ibu Fitri, Bu Lisa, dan Ibu Dwi ya, yang saya tahu ya. Selamat siang, Bu. Ya, siang, dan Ibu. Yang lainnya. Perkenalkan, saya Ana, orang tua dari Ganesha di level pre-basic. Kurang lebih sudah 2 bulan ini ya anak saya ikut di Secua ini. Sebelumnya anak saya ini umurnya masih 6 tahun 9 bulan dan baru tahun ini masuk SD gitu ya. Jadi saya tuh kalau boleh cerita sedikit, anak saya tuh awalnya tahu catur ini mungkin dari game di HP gitu ya. Kemudian pernah saya ajak di suatu hotel gitu ya, di lobi hotel itu kok ada catur dan dia memainkannya. Kebetulan ayahnya pun bisa gitu ya, bermain catur, bisa main catur, dan si anak ini bermain catur gitu. Kemudian ayahnya sih yang bilang, ini kayaknya bisa nih main catur, gimana kalau nggak disekolahin aja gitu atau dileskan catur gitu. Nah ketemunya dengan Secua ini, maka saya sekolahkan di Secua. Kemudian yang ingin saya tanyakan, karena anak saya ini kan benar-benar dari nol ya, belum tahu sama sekali gitu pada awalnya catur ini seperti apa, dan baru 2 bulan ini ikut di Secua. Itu apakah ada progres ataupun rapot gitu ya istilahnya ya, yang diberikan dari pihak Secua kepada orang tua gitu? Karena kalau saya pribadi, saya nggak mengerti catur gitu. Kadang ditantang sama anak saya, "Ma, yuk bermain catur." Saya nggak ngerti catur gitu. Jadi kan saya susah ya, maksudnya anak saya ini progresnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, kami domisilinya ini di Bandung ya Bu ya, dan kayaknya di Secua ini offline-nya di Bekasi ya, kalau tidak salah. Saya apakah ada nih di Bandung gitu yang bisa ketemu offline gitu, karena kalau online ini berbeda ya dengan offline, mungkin seperti orang tua yang lainnya juga. Misalnya turnamen atau apa ya, kemarin ada kuis, itu kan terkendala, kadang ada kendala yang nggak bisa kami kontrol gitu, misalnya jaringan atau kendala teknis lainnya gitu. Kalau ada sih ada info di Bandung ini untuk Secua cabang Bandung gitu, mungkin yang bisa ketemu langsung si anak bisa
bermain catur, tanding catur bersama dengan temannya yang sesama level gitu. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mama Ganes. Ya, untuk ringkasannya pertanyaan dari Mama Ganes adalah apakah ada rapot atau report untuk mengetahui progres siswa selama belajar? Ya. Yang kedua adalah bahwa apakah Ganes bisa belajar secara offline? Walaupun di Bandung ya, mungkin maksud Ibu apakah ada SCUA cabang yang di Bandung? Seperti itu? Oke, dua itu ya Ibu ya. Tentang, izinkan saya menjawab, mungkin nanti Bu Dwi atau Bu Lisa bisa bantu. Pertama-tama untuk progres siswa, untuk seluruh siswa level dari level pre-basic, basic, dan seterusnya, SCUA sudah membuat reportnya per 3 bulan. Dan raportnya akan diupload di website SCUA setiap 3 bulan. Otomatis Ibu bisa membuka website SCUA dan melihat apakah sudah ada report atau raportnya. Ya, nanti sebelumnya juga dari staf admin kita juga akan memberikan infonya di masing-masing grup bahwa raport atau report bisa dilihat, sudah bisa dilihat per 3 bulan. Demikian Ibu untuk reportnya. Untuk yang kedua tentang Ganes yang ingin bisa belajar offline juga ya. Kalau untuk di Bandung, mohon maaf Bu Lisa, ada cabang di Bandung atau enggak ya? Saya nggak ingat. Boleh saya bantu jawab? Iya, ya. Silakan. Cabang Bandung. Selamat siang Mama Ganes, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pas juga ya, saya sedikit sebenarnya nanti mohon izin juga ke Bu Respati di akhir sesi ini, di akhir acara ini, saya minta izin sedikit menjelaskan program SCUA ke depan. Nah, karena pas saat ini Mama Ganes bertanya tentang cabang, nah ini langsung saya jelaskan di sini. Kami memang sedang sedang dalam proses mendevelop atau melengkapi tentang sistem franchise. Jadi untuk yang franchise di Bandung saat ini belum ada. Tetapi untuk franchise kami sedang merapihkan dan akan mendevelop, mengimprove supaya franchise ini bisa terus berjalan lagi setelah pandemi. Karena saat pandemi itu kita offline-nya praktis stop semua sampai ke cabang-cabang itu tidak ada aktivitas sama sekali. Kita hanya ada aktivitas secara online. Tapi ketika sekarang ini sudah mulai membaik dan kita sudah mau mencoba dengan offline, kita akan kembali mengembangkan sistem franchise. Nah, siapa tahu nih Mama Ganes kalau misalnya di Bandung ada yang mau, nah nanti bisa komunikasi dengan SCUA pusat terkait cabang yang di Bandung. Tapi saat ini masih belum ada ya Bu. Gitu. Ya, demikian tentang cabang di Bandung. Iya. Kalau untuk mensiasatinya tetap sih mungkin Bu, kalau untuk ya Bali memang langsung, kalau misalnya mungkin ada klub-klub atau ada teman sparring untuk Ganes bisa juga dipertemukan supaya anaknya nggak jenuh ya, karena kan kalau online kadang-kadang capek matanya dan sebenarnya itu bukan ideal ya. Idealnya kan kita ketemu langsung. Nah kalau misalnya mungkin kan apakah di sekolah ada ekstrakurikulernya untuk mengobati kerinduannya kepingin main langsung gitu, nggak di online. Ya, itu aja Bu tambahan dari saya. Terima kasih. Oh ya, baik. Mungkin untuk dari Ibu ada info gitu Bu, yang di Bandung itu ada nggak untuk komunitas catur atau itu mungkin lebih, karena kebetulan kami keluarga baru pindah gitu ke Bandung, jadi belum, dan pas di Bandung ini kok anak ini tertarik gitu dengan catur gitu, mungkin kalau ada informasi gitu karena saya cari-cari informasi, kalau tanya di sekolah sih ekstranya nggak ada gitu ya untuk catur gitu, cuma kalau ada klub atau apa gitu saya cari di internet juga belum nemu gitu, makanya saya
baru taunya ada sekolah caturnya dari SCUA ini gitu. Mungkin kalau ada yang lebih berpengalaman, Ibu atau siapa gitu ya yang punya informasi, boleh saya diinfokan biar anak saya ini bisa apa sih tanding catur gitu ya. Kalau sama ini sama ayahnya gitu, nunggu ayahnya pulang kerja lah baru bermain catur gitu. Gitu sih Bu. Iya. Ya, Baik ya. Ibu, tentang info. Oke, Bu Lisa. Ya, silakan lanjut Bu Respati. Nanti akan diinfokan ya Bu Respati untuk iya, kami akan berusaha Mama Ganes, ya, mencarikan infonya. Iya. Kita akan mencarikan infonya untuk Mama Ganes ya, dan secepatnya bisa kita berikan infonya ya Ibu tentang komunitas catur di Bandung. Ya. Baik, oke, demikian. Bu Lisa, apa masih cukup untuk satu pertanyaan lagi? Bisa Bu Respati, bisa satu. Ada yang mau bertanya tuh dengan Pak Adin ya? Oh iya, boleh. Silakan Bapak. Silakan perkenalkan diri dulu. Selamat siang Bu Lisa, Bu Respati. Saya Adin dari orang tuanya Azami. Siang Bapak. Ini saya mau nanyakan Bu, ada beberapa yang mau saya tanyakan. Kalau pertama untuk perkembangannya Azami dari sisi guru-gurunya ataupun dari sisi siswa itu seperti apa gitu kan? Karena ya kami pengen tahu dari sisi siswanya. Terus kemudian apakah ada perbedaan antara pelajaran intermediate sama yang level selanjutnya itu kira-kira perbedaannya apa Bu untuk pelajarannya? Yang kedua. Setelah intermediate ya, level di atas intermediate. Di atasnya. Terus kalau untuk latihan selanjutnya itu lebih disarankan yang klasik atau yang beberapa menit, misalnya 5 menit, 10 menit, atau 15 menit seperti itu. Itu lebih bagus yang mana? Yang ketiga Bu ya, ada 7 Bu ya? Iya, 7. Oke, beri ketiga Bapak, silakan. Yang keempat, nah kriteria untuk naik kelas itu sebenarnya seperti apa gitu kan? Karena kami meskipun dari kami sendiri juga nggak memaksakan anak itu untuk ini kok nggak naik-naik misalkan begitu kan. Kalau memang belum layak juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi pernah ketika ada hasil rating dari siswa itu saya coba lihat ratingnya dari kelas intermediate, yaitu posisi ada di 2 besar, kadang rating tertinggi, kadang kedua seperti itu kan. Nah meskipun juga pernah juga turun. Nah itu kriterianya di mana gitu kan untuk bisa naik level. Karena ketika saya lihat di advance itu ratingnya kalau nggak salah 1.600. Waktu itu anak saya ratingnya di SCUA 1.595. Saya motivasi anak saya, Dek, 5 lagi bisa, siapa tahu bisa naik kelas. Ternyata turun. Oh ya sudahlah gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu tadi yang keempat. Yang kelima, saya sering diskusi ataupun kira-kira membahas pertandingan yang pernah dia lakukan ketika di luar gitu kan. Dan kemudian sampai di suatu titik saya tanya, Dek, antara pembukaan, middle game, sama end game itu yang paling susah yang mana? Katanya middle game. Katanya, kenapa? Harus menemukan ide untuk melakukan penyerangan, gitu kan. Oh gitu. Nah, itu kira-kira yang dipelajari apa, Bu? Untuk bisa bisa menemukan ide ini menyerangnya seperti ini, gitu. Dari lawan-lawannya itu. Terus yang keenam, untuk batasan pemain junior itu sampai umur berapa Bu? Atau sampai kelas berapa? Karena anak saya kan ya mungkin agak telat lah untuk tahu catur ini. Karena saya sendiri juga awalnya bingung untuk mengajari. Nah sekarang ada di kelas 2 SMP. Terakhir, untuk menjadi juara nasional tadi Bu, apakah prosesnya itu harus melalui percasi, mulai dari kota atau kabupaten, naik ke provinsi, ke jurnas, atau seperti apa? Adakah cara yang lain gitu? Misalkan ikutin open turnamen yang diselenggarakan yang levelnya mungkin provinsi atau nasional, apakah bisa untuk menjadi sebagai istilahnya itu bagian dari mengikuti kejurnas misalkan? Begitu Bu. Mohon maaf kalau pertanyaannya terlalu banyak, tapi bisa saya kopikan di kolom chat ya Bu ya. Oke, demikian Bapak Andin.
Saya ulang sebentar ya. Intinya dari pertanyaan Bapak adalah yang nomor 1 adalah progres Azami ya. Ya. Betul, Azami di level intermediate. Oke. Yang kedua adalah apa beda level intermediate dengan level di atasnya? Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa kriteria supaya siswa bisa naik level? Itu yang keempat, Bu. Yang ketiganya lebih disarankan main klasik atau kilat. Oh iya, maaf Bapak. Oke, berikutnya. Ya, yang ketiganya tadi lebih bagus mana? Disarankan main klasik atau kilat sesuai skill siswa ya? Ya. Oke. Kemudian yang kelima, iya. Bu Respati, halo. Boleh saya jawab satu-satu nanti. Ya. Oh ya, oke. Oke, silakan Bu Lisa. Yang pertama dulu ya. Ya. Progres siswa. Oh, progres. Oke. Saya langsung ya izin ya Bu Respati. Terima kasih Bu Respati. Silakan Bu Lisa. Pak Adin, azam bagus Pak. Artinya saya sebetulnya gini, belajar online itu terbatas. Karena saya tidak bisa melihat siswa secara langsung apa yang dia lakukan. Apalagi bukan terkadang ya, lebih sering mereka itu off kamera. Saya tidak tahu apakah mereka memperhatikan atau tidak. Saya hanya ngecek, makanya saya mengeceknya itu dengan apakah dia menjawab atau tidak gitu ya. Karena ketika saya memaksa, saya kan juga nggak bisa memaksa. Kalau memaksa untuk kameranya di on kan, itu bisa bad mood yang namanya anak-anak ya. Mereka kan lebih cenderung off kamera supaya mungkin dia juga lebih bebas dan lebih santai begitu belajarnya. Jadi kalau saya sih sebetulnya kepinginnya kameranya di on, tapi itu tidak bisa dipaksakan. Nanti justru malah mengganggu. Nah, ketika di dalam belajar bisa melihat si anak lagi ngapain gitu ya, itu sebetulnya keterbatasan. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah jawaban-jawabannya dia dari soal-soal yang saya kasih. Nah, untuk progresnya Azam dari soal-soal yang saya berikan itu secara umum oke dalam arti memang sesuai dengan harapan saya. Dia memang kalau misalnya dikasih soal-soal level intermediate harusnya bisa menjawab. Memang ada soal-soal yang sulit ya. Saya juga nggak memaksa langsung 100% ya nilai 100 dari setiap soal. Tetapi untuk Azam saya bisa memberikan nilai antara 70 sampai 80 di dalam penguasaan materi intermediate. Menurut saya oke, dan itu harus terus berproses karena untuk meningkat levelnya itu kan perlu proses tidak singkat ya Pak. Tergantung lagi berapa lama prosesnya ya tergantung siswanya juga. Seberapa jauh siswa yang bersangkutan itu terus menambah ilmunya dia. Kira-kira begitu untuk progresnya Azam. Nah yang keduanya Bu Respati. Tadi tentang apa bedanya level intermediate dengan level advance di atasnya. Ya, jadi kalau level intermediate itu secara apa ya? Secara prinsip ya, level intermediate itu lebih banyak taktikalnya. Persentase taktikal itu lebih banyak daripada advance. Semakin ke atas, persentase strategi itu menjadi lebih banyak. Kalau intermediate itu intermediate itu ini lompatan ke pola berpikir strategi. Kalau mulai dari basic itu udah full tactical, kita tidak memberikan strategi di situ. Nah, pre-intermediate mulai itu dikit-dikit struktur bidak ya, mulai ada penilaian-penilaian yang sederhana. Nah, intermediate tambah tinggi penilaiannya, seperti diawali dengan evaluasi posisi. Setelah evaluasi posisi, nah evaluasi posisi aja poinnya ada banyak banget Pak. Ya, yang namanya sentrum lah, penguasaan pusat, leluasan bergerak buah, lalu posisi raja, lalu adakah petak lemah, petak kuat, lajur terbuka, dan lain sebagainya. Exchange, bagaimana ilmu pertukaran, itu ilmu pertukaran di intermediate itu baru dasar. Dasarnya apa? Ilmu pertukaran itu yang harus dipegang adalah sebisa mungkin kita tidak melakukan pertukaran, sebisa mungkin. Itu dasarnya. Tapi begitu naik di advance, mungkin saja itu ada lagi materi sama, exchange. Tetapi fokusnya berbeda. Bukan lagi ke dasarnya, sudah menjadi semakin lebih jauh. Kecuali, nah kalau awalnya dulu waktu di intermediate kan sebisa mungkin tidak melakukan pertukaran. Kecuali ada untungnya atau terpaksa.
begitu. Nah, ketika ada untungnya, nah di level intermediate itu dipelajarinya hanya kulit, Pak. Tapi begitu dia naik ke advance, sudah lebih mendalam. Jadi kalau misal Bapak menanyakan perbedaan advance dan intermediate itu secara prinsip berbeda. Lalu apa bedanya nanti advance naik lagi ke kidat master? Berbeda lagi, Pak. Berbedanya apa? Strateginya itu akan semakin dalam. Sebenarnya di dalam catur itu ilmunya cuma taktikal dan strategi doang untuk pola berpikirnya. Tetapi bobotnya akan berbeda. Di basic kita bisa 100% itu hanya taktikal. Tetapi semakin ke atas, semakin ke level master, strateginya itu dikuras habis. Benar-benar kita mikir bagaimana gitu. Bukan lagi ngitung saya jalan ini, dia jalan itu, saya jalan ini, dia jalan itu. Bukan. Nah, jadi semakin tinggi, strategi itu semakin diperdalam dan diperluas begitu ya. Untuk ide-ide. Jadi bukan ide langkah, Pak. Tapi ide strategi, ide planning. Plan A, plan B, plan C. Kalau misalnya di level yang bawah mungkin ya katakan intermediate ya, saya nggak bilang bawah ya. Intermediate itu kalau kita bikin planning ya minimal 2 lah, jangan hanya 1 jurus gitu. Tapi kalau di advance tambahin planningnya, ada 3 planning. Kalau udah tambah tinggi lagi, kalau bisa tambahin lagi planningnya apa. Kira-kira gitu ya Pak. Jadi sangat-sangat berbeda dari secara prinsipnya. Yang ketiga Bu Respati. Oke, berikutnya apa beda main klasik atau kilat? Sesuai skill Azami ya Pak ya? Ya Bu. Oke. Maksudnya baiknya main yang mana Pak? Ya. Klasik Jadi, atau kilat? Jadi katanya gini Bu, ketika kami coba untuk bermain offline dengan komunitas-komunitas catur itu ada nasihat yang dibilang ini perdalam dulu klasiknya, jangan bermain cepat gitu kan, katanya begitu. Nah itu dari sisi Ibu sebagai pelatih itu lebih bagus yang mana untuk kelasnya Azami atau untuk junior lah gitu. Ya setuju, klasiknya dulu Pak, jadi standarnya dulu. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah tepatnya dulu, bukan cepatnya. Kalau dia sudah tepat langkah-langkahnya, baru speednya ditingkatkan, cepat mikirnya, gitu ya, tepat, tapi dia juga cepat. Tapi kalau kita mau arahnya adalah prestasi apalagi mau go internasional, itu diperbaiki dulu fokusnya di ketepatan langkah. Nah, kalau kita ketepatan langkah itu bukan kilat, Pak. Ketepatan langkah itu lebih kepada kontrol waktu yang lama, supaya dia bisa berpikir, dia bisa punya pilihan-pilihan langkah, dia bisa mempertimbangkannya waktunya lama, begitu ya. Kalau kilat, dia akan ditekan oleh waktu. Begitu waktu itu, udah apa aja lah, tanpa berpikir dia akan melangkah. Dan itu nggak pas kalau kita mau meningkatkan kualitasnya. Kira-kira gitu. Iya. Oke. Siapa? Berikutnya, apa kriteria untuk naik level? Naik level dari intermediate ya Pak. Ya. Nah, ini masih terkait dengan yang saya jelaskan tadi. Sulit kita untuk melakukan penilaian secara online dibandingkan dengan offline. Ya, tetapi bukan berarti juga kita tidak bisa melakukan penilaian. Jadi dalam segala keterbatasan belajar secara online, kita mencoba dan berusaha untuk memberikan progres, laporan secara tertulis kepada orang tua, juga wali siswa. Nah, kita hanya memberikan 3 poin, Pak. Karena kita hanya bisa menilai secara umum. Ketika kami rapat di antara guru, ada yang mengatakan bahwa bagaimana saya mau menilai begitu ya, kameranya aja di off. Saya nggak tahu dia aktif atau enggak, dia apa. Paling saya hanya bisa melihat dari turnamen hasilnya bagaimana, dan ketika ada soal dia jawab atau enggak gitu. Saya pikir itu sangat masuk akal ya, sangat masuk akal karena kita kan terbatas ya. Tapi di atas segala keterbatasan itu kami mencoba merangkum dalam 3 poin penilaian. Penilaian pertama adalah wawasan. Wawasan itu kita nilai dari bagaimana sejauh mana siswa bisa menjawab atas problem-problem yang kita berikan saat belajar. Yang kedua, kita nilainya dari home turnamen, dari latih tanding. Kira-kira gimana penguasaan atau bukan penguasaan, kayak aplikasinya dia dapat. Dia kan dapat teori nih, dia dapat teori, terus dia mengaplikasikan di dalam praktek mainnya. Kita bisa lihat di partai-partainya, kita bisa lihat di rankingnya. Nah, itu ukuran yang kita pakai. Poin yang ketiga adalah mental attitude.
Artinya sejauh mana dia punya motivasi kuat untuk belajar, dia telat enggak hadirnya, dia rajin enggak latihan, sopan enggak di dalam Zoom, di dalam meeting, ya di dalam menjawab, bagaimana mental attitude-nya. Nah, kira-kira pun kami menilai secara global, kami tidak bisa detail ya, tidak bisa detail karena keterbatasan. Jadi kira-kira itu Pak, tapi tetap sistem penilaian ini akan kami review supaya nanti juga seoptimal mungkin lah memberikan feedback kepada orang tua supaya orang tua bisa melihat perkembangan putra-putrinya. Ya Bu. Kami. Berikutnya, lalu, apa saja yang harus dipelajari supaya middle game-nya bagus? Oh, banyak ya, Pak. Seperti itu Bapak. Ya Bu, betul. Intinya seperti itu ya, supaya middle game-nya bagus. Sebenarnya ada dua yang utama ya di middle game, strategi dan tactical, kemampuan strategi dan kemampuan taktis. Nah, kemampuan strategi itu cabangnya luar biasa banyak. Strategi itu adalah satu evaluasi posisi. Evaluasi posisi ini bisa akan memberikan hasil yang maksimal ketika positional understanding-nya bagus. Dia akan bisa melakukan penilaian yang baik ketika dia pemahamannya baik. Nah, pemahaman posisi ini, Pak, waduh, jangankan di level-level anak-anak ya, level orang tua, level master pun pemahamannya itu masih ibaratnya itu masih sangat harus perlu diperbaiki. Jadi bagaimana mengimprove-nya adalah sekali lagi strategi. Strategi itu terdiri dari penilaian posisi yang akarnya itu adalah pemahaman posisi. Setelah penilaian posisi, step berikutnya adalah membuat planning. Dari foto, kita sudah memfoto posisi ini. Oh, ini kayak begini. Posisinya saya enak. Terus next-nya apa? Enakan saya ini, posisinya saya unggul. Terus berikutnya saya harus melakukan apa? Keunggulan itu belum tentu kemenangan. Keunggulan itu belum tentu bisa direalisasikan menjadi sebuah kemenangan. Bagaimana keunggulan itu kita tingkatkan sedikit-sedikit, unggul dikit, unggul tipis, sama tambah banyak, sampai unggul besar, sampai akhirnya posisi menang. Nah itu perlu step-stepnya tuh banyak sekali. Kalau Bapak menanyakan topik-topiknya, Bapak bisa baca buku di Positional Understanding, itu topiknya banyak sekali. Jadi nanti Bapak lihat ya di daftar isinya, kalau understanding posisi itu apa sih? Nah, misalnya dari yang kecil-kecil ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, penguasaan pusat, keleluasan bergerak perwira, lalu lajur terbuka, diagonal terbuka, struktur bidak, petak lemah, petak kuat, bagaimana posisi raja, apakah dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita juga harus perlu meningkatkan kemampuan ketajaman dalam melakukan pertukaran. Lalu apa lagi? Nah itu banyak sekali. Nanti mungkin baiknya Bapak beli buku tentang middle game, itu akan ada topik-topiknya kira-kira yang perlu dipelajari itu apa. Itu semua itu sudah boleh katakan sudah cukup untuk di level intermediate. Nanti kalau sudah naik levelnya, nanti akan lebih ini lagi Pak, lebih dalam lagi belajarnya. Itu lebih ditingkatkan lagi. Oke, kira-kira itu Bu Raspati. Oke. Iya. Udah ya? Berapa batasan usia untuk pemain junior? Ini maksudnya secara nasional ya Pak ya, untuk event nasional ya. Ya. Nasional kita kan U19 ya, yang paling tinggi. 7 sampai 19 yang ganjil. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Yang terakhir ya. 19. Akhir. Masih ada kesempatan ganjil. sampai SMA ya Bu ya. Gimana Pak? Masih ada kesempatan sampai SMA lah minimal. Kesempatan SMA masih termasuk junior ya. Junior, ya. SMA masih ada kesempatan untuk SMA. Ya. Maksudnya SMA masih termasuk pemain junior begitu ya. Ya, masih. SMA kan mungkin sekitar 18 tahun ya. 18 ya. Iya, masih masuk junior Bapak, masih ada kesempatan untuk mencapai juara nasional. Oh ya, Pak, kalau di Asian Youth, Pak, Asian Youth itu genap. Jadi U-nya kan Indonesia ini kan tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Asia remaja kan, Youth ya, di Bali. Oh ya. Nah, itu mulai dari 8 tahun. Yang genap 8 sampai 18 maksimalnya. Tapi itu kan rekomendasi dari Percasi Bu ya, nggak bisa istilahnya itu nggak bisa daftar sendiri gitu Bu ya? Bisa Pak, bisa. Kalau SCUA bisa. Oh gitu.
rekomendasi dari SCUA, Pak. Dari SCUA, iya. Dari SCUA sudah ada beberapa teman-teman yang memang Bapak bisa minta rekomendasi Oh iya iya. dari SCUA. Bisa Kalau ingin Azami ikut coba nanya dulu gitu kan, ternyata kok rekomendasinya dari Perkasi, ya sudahlah saya mundur dulu. Oh, lewat SCUA aja, Pak. Nanti iya. Jadi malah kebetulan tahu ya Pak ya, bisa ikut asal ada rekomendasi dari SCUA juga. Tapi belum punya VD-nya, Bu. VD ID-nya belum ada. VD ID nggak apa-apa, Pak. VD ID. Oh, iya. punya VD ID ya? VD ID ya? Belum ada ya? Belum ada rencananya. Ini VD turnamen ya? Harusnya sih nggak apa-apa ya, Pak. Harusnya tidak apa-apa. Harusnya di turnamen, nanti coba saya cari info ya. Harusnya nggak apa-apa. Tapi memang ada biaya. Iya. Tapi ada biaya untuk juga itu biayanya, Bu. ID. Ya, harusnya nggak apa-apa. Nanti coba saya ini. Ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Azami adalah untuk menjadi juara nasional, apakah harus melalui Perkasi atau apakah bisa melalui open turnamen? Kalau juara nasional resmi harus Perkasi, Pak. Kalau yang resmi, ya. Resmi. Jadi, harus lewat Pengprov karena harus utusan Pengprov. Kita nggak utusan pribadi. Gitu. Iya. Nah, iya Pak. Ini Bu, terkadang itu kan kami juga di daerah ini terkendala dengan regulasi. Nah, kemarin itu ada Popda sama Porprov itu dari PB Perkasinya itu mengatakan untuk peserta itu harus mempunyai prestasi, sedangkan kami masih baru, tapi tidak dilakukan seleksi terlebih dahulu. Nah, untuk mengikuti itu kan berarti kan ya itu tadi harus ada rekomendasi dari tingkat kota atau kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, itu rekomendasi, sekedar rekomendasi itu apakah bisa diperoleh dengan kemudian biaya sendiri atau bagaimana biasanya? Kalau itu memang terkait di internal daerah ya Pak, kalau Bapak mau atas nama daerah. Jadi itu memang harus rekomendasi dari Pengprovnya atau pengurus kota atau pengurus kabupaten. Jadi memang nggak bisa langsung mewakili. Iya. Jadi tetap Bapak memang mungkin perlu melakukan pendekatan ya. Lobby gitu bahwa gimana, karena kuota itu kan ada Pak. Jadi misalnya kuota dari masing-masing provinsi saya lupa ya, apakah 5 atau 10. Kalau nggak salah kalau di Jakarta banyak loh. Banyak kuotanya. Jadi kalau misalnya daerah Bapak, Pengprov Bapak itu hanya mengirim 5, kan masih ada kuotanya Pak. Kalau misalnya 10. Azam bisa ikut yang ke-6 dengan misalnya biaya sendiri. Cuman tolong didaftarkan atas nama Pengprovnya Bapak gitu. Harusnya bisa. Mereka harusnya berbangga dong ada atlet yang mau berusaha sendiri, mandiri. Iya, Pak. Sendiri. Jangan dipersulit kalau menurut saya. Itu kan aset daerah, potensi daerah yang kalau misalnya nanti Azam juara atau berprestasi, itu kan membawa nama daerah ya. Nah, coba Bapak melakukan pendekatan Pak ya ke Oke, iya, Bapak Budi. Ya, kalau di baru setahun ini kan belajar catur juga, cuma yang sejauh yang saya dengar itu kalau yang mudah itu katanya kalau untuk itu kejurprov. Kalau poprov tadi kan Bapaknya cerita poprov dengan popda itu agak sulit kan gitu. Kalau di dalam itu yang saya dengar, karena kalau popda dan poprov itu KONI harus memberikan uang saku atau apa, tapi kalau ingin ikut sebaiknya yang kejurprov. Itu biasanya Perkasi nggak usah memberi uang saku, cuma kita bayar biaya pendaftaran sendiri, tapi biasanya gampang untuk minta rekomendasi. Saya juga belum pernah sih, cuma tahun ini kemarin saya tanya, karena boleh nggak ikut ke Jurprov gitu kan. Kalau kemarin Poprov juga nggak boleh ikut, sama nasibnya dengan Bapak. Tadi saya tanya, kalau ke Jurprov ini boleh nggak? Katanya boleh banget, dengan catatan bayar sendiri gitu. Iya. Saya kira semua daerah kurang lebih sama gitu. Kalau Poprov dengan mungkin memang agak rumit biasanya. Kalau ke Jurprov agak gampang. Itu saya sih. Ya. Oke. Makasih Pak. Iya. Ya. Info. Sarannya, ya terima kasih untuk sarannya ya. Jadi Bapak Adin bisa memutuskan mana yang lebih bagus, apakah bisa ikut ke Jurprov atau Porprov. Tapi memang betul sebaiknya ke Jurprov ya Pak, karena lebih mudah dan bisa dengan biaya mandiri. Ya. Kalau Porprov harus melalui seleksi dulu Bapak, harus
seleksi internal di provinsi masing-masing. Oh, Ya, jadi tidak semudah itu bisa ikut ke Jurprov, tidak bisa mandiri. Ya, kalau ke Jurprov bisa. Ya, oke. Untuk Bapak Ibu yang belum menyampaikan pertanyaan, belum bisa menyampaikan pertanyaan hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Dan apabila yang masih ada ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, silahkan bisa mengirim pertanyaan ke chat melalui admin ya. Nanti akan kami follow up dan akan kami berikan jawabannya. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kami selaku guru atau pengajar dari SCUA bisa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sehingga bisa mencetak putra-putri generasi catur yang unggul dan berprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya tutup ya. Saya izin live ya.